Ternyata masih banyak yang tanya, yang bingung masalah haji mandiri, nggak ikut KBIH, kira-kira gimana, aman atau enggak? Nih, aku izin bantu jelasin ya teman-teman. Untuk pertanyaan ini, untuk kursi roda itu tidak otomatis disediakan. Baik teman-teman yang ikut KBIH ataupun non KBIH, untuk kursi roda harus sediakan sendiri. Mau bawa sendiri dari Indonesia boleh. Jika ada yang dorong di sana, insya Allah aman. Tapi kalaupun nggak ada yang dorong, jasa kursi roda di sana tersedia. Biayanya sekitar 400 rial. Ingat ya, kalau mau bawa kursi roda sendiri, pastikan ada yang bisa dorong selama di Tanah Suci. Terus pertanyaannya, apakah ada yang bantu dari Kemenhaj kalau jamaah mandiri? Jawabannya tentu ada. Jamaah haji reguler tetap mendapatkan pendampingan dari petugas haji Indonesia. Namun perlu dipahamin ya, bahwa petugas haji bertugas melayani seluruh jamaah, sehingga bukan pendamping pribadi yang selalu mendampingi satu orang selama 24 jam. Buat gambaran, satu kloter itu sekitar 400 jamaah, itu petugas hajinya sekitar 8. Nah, untuk sekarang mungkin bisa dilakukan persiapan untuk keberangkatan hajinya, misalnya pembiasaan olahraga, jaga kesehatan, jaga makan, persiapan ilmu hajinya. Insya Allah jika benar-benar bersiap, lansia yang memilih haji mandiri ataupun anak muda yang ikut haji mandiri, insya Allah bisa dengan lancar ya, nggak perlu khawatir. Jadi haji mandiri atau ikut KBIH pilihan teman-teman. Yang penting semuanya dipersiapkan dengan baik ya. Yang harus disiapkan mulai sekarang untuk ibadah haji apa aja ya Kak? Oke, kalau aku boleh kasih saran, ada 4 hal nih yang baiknya mulai dipersiapkan dari sekarang untuk berangkat haji. Yang pertama, persiapan ilmu. Pelajarin tata cara ibadah haji, rukunnya, wajib, sunnah, dan larangan ihram agar nanti lebih siap ketika di Tanah Suci. Yang kedua, persiapan fisik. Mulai biasain jalan kaki, olahraga ringan, dan jaga pola makan. Karena ibadah haji itu benar-benar membutuhkan stamina yang cukup teman-teman. Nah, yang ketiga, persiapan finansial. Siapkan dana untuk pelunasan jika belum. Terus untuk perlengkapan haji. Karena perlengkapan haji itu nggak sedikit loh teman-teman, bakal butuh banyak. Terus uang saku sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, persiapan mental dan spiritual. Perbanyak ibadah, berdoa, latih kesabaran. Karena haji bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati. Nah, insya Allah kalau semuanya udah dipersiapkan sedikit demi sedikit dari sekarang, nanti akan kerasa lebih ringan ketika waktunya berangkat. Persiapan haji 2027 udah dimulai dari sekarang. Salah satu hal utama yang harus mulai dipelajarin dari sekarang untuk jamaah yaitu tentunya ilmu tentang haji, terutama rukun-rukun haji. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam rukun haji? Yuk kita belajar bareng ya teman-teman. Nih, rukun haji itu adalah amalan-amalan yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji. Dan apabila salah satunya ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Nah, rukun hajinya terdiri dari 6 hal ya. Yang pertama, ihram disertai dengan niat. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Kelima, tahallul. Dan yang keenam, tertib. Nah teman-teman, keenam rukun ini jangan cuma dihafalkan, tapi juga perlu dipahamin bagaimana tata cara pelaksanaannya dan apa aja ketentuannya. Karena itu buat teman-teman calon jamaah haji 2027, yuk mulai belajar manasik dari sekarang sedikit demi sedikit supaya nanti lebih siap ketika waktunya tiba. Nah teman-teman bisa save video ini, insya Allah next kita bakal bahas satu persatu rukun haji ini ya. Semoga sharingnya bermanfaat. Teman-teman calon jamaah haji 2027, jangan lupa follow akun aku ya. Dan aku juga udah buatin loh planner haji 2027 yang insya Allah isinya lengkap banget. Teman-teman bisa klik link yang ada di profil bio aku. Assalamualaikum.